Halo beratku, dengan Cakung di sini. Balik lagi dengan kami Santuy Mopi yang masih tetap siap siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu terus dalam kondisi terbaik. Amin. Film yang berjudul Burning ini adalah sebuah film balapan yang digadang-gadang sebagai Paspariusnya benua Eropa. Menceritakan seorang pemilik bengkel sekaligus pembalap bernama Roy yang mengikuti balapan ilegal dengan jarak yang sangat jauh. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, dan gaskeun! Scene diawali di kota Oslo, Norwegia, di mana Roy dan istrinya yang bernama Ingrid ditantang balap jalanan oleh orang random bernama Titi yang mengendarai mobil Toyota Supra MK4. Walaupun istrinya dalam keadaan hamil besar, Roy menerima tantangan itu dengan taruhan $100. Di awal balapan, Roy yang mengendarai Ford Mustang tahun 67 warna merah cukup keteteran melawan Titi. Sayangnya di pertengahan balapan, mobil Roy harus terguling karena menghindari tabrakan dengan sebuah truk. Bukannya khawatir akan keadaan istrinya, Roy malah menyesali karena mobilnya baru saja dicat ulang. Roy mengalami cedera di bahunya, sedangkan sang istri mengalami pecah air ketuban karena kecelakaan itu. Aduh, mama gott. En kopp kaffe? Är det fler som vill ha? Ja, mamma. Untungnya Ingrid berhasil diselamatkan dan melahirkan seorang bayi perempuan yang mereka namai Nina. Di rumah sakit, Roy dijaga oleh 2 orang polisi karena dirinya telah melanggar batas kecepatan saat membalap bersama dengan Titi. Polisi akhirnya menangkap Roy dan memasukkannya ke penjara di hari pertama dia menjadi seorang ayah. Är det gutt eller jente? Inte fruen. Roy, Tete kom med denna. 14 tahun berlalu setelah melewati 2 kali perceraian dan 120 pelanggaran kecepatan, Roy saat ini telah membuka sebuah bengkel dan menjadi seorang pembalap drag. Saat dia akan memperbaiki mobilnya untuk balapan esok hari, mantan Roy datang ke sana bersama keluarga barunya dengan mengendarai Range Rover Sport tahun 2006. Ingrid dan keluarganya hendak berlibur selama 2 minggu dan menitipkan Nina yang tak ingin ikut liburan. Mengetahui hal itu, Roy tampak keberatan karena dirinya sedang sibuk, di mana mobil Mustangnya belum selesai diperbaiki. Belum lagi keadaan toko yang sedang kacau balau. Tapi karena Ingrid sedikit memaksa, mau tak mau Roy akhirnya menerima Nina untuk tinggal di sana. Du har vokst siden sist, altså. Ja, har jo det. Hallå? Seperti ayahnya, Nina ternyata sangat menyukai dunia otomotif. Bahkan dia berkata bahwa dirinya tahu banyak tentang mesin. Nina pun menawarkan diri untuk membantu Roy memperbaiki mobil Mustangnya yang saat ini dicat berwarna kuning. Roy menamai mobil itu dengan sebutan Little Yellow. Namun Roy yang masih kesal malah menyuruh Nina untuk tidak mengganggunya. Saat ini Roy sedang dekat dengan seorang perempuan bernama Sylvia yang juga seorang pembalap. Singkat cerita, balapan pun dimulai. Roy dengan mobil Mustangnya berhasil mengalahkan lawan-lawannya dan memasuki putaran final. Nina sangat senang karena ayahnya berhasil masuk final. Dia pun menaruh coklat kesukaannya dengan harapan ayahnya bisa memenangkan kejuaraan. Namun lagi-lagi, Roy mengabaikan Nina dan lebih memilih untuk menghampiri Sylvia. Nina yang kesal lalu membawa kembali coklatnya dan melonggarkan salah satu baut di karbu mobil ayahnya. Balapan final pun dimulai, di mana Roy akan melawan seorang pembalap yang menggunakan mobil Chevrolet Camaro tahun 69. Jika Roy memenangkan balapan itu, maka dia akan meraih gelar ke-10 secara beruntun di kejuaraan tersebut. Saat bendera start dikibarkan, Roy melesat jauh meninggalkan lawannya. Tapi ketika akan menyentuh garis finish, mobilnya tiba-tiba mogok karena suplai bahan bakarnya terganggu. Roy pun meratapi kekalahannya dan harus rela gelarnya direbut oleh orang lain.
Dia pun semakin kesal ketika tiba-tiba muncul mobil Toyota GT86 yang ngedrip di dekatnya. Mobil itu seolah-olah meledek Roy karena kekalahan yang dialaminya. Malam harinya para peserta balap mengadakan sebuah pesta di kafe milik Ibu Roy. Namun pesta itu sedikit terganggu saat mobil GT86 muncul lagi. Roy keluar kafe untuk menemui pemilik mobil itu. Di sana, pemilik mobil lagi-lagi menunjukkan aksi ngedripnya di hadapan Roy. Ternyata pemilik mobil itu adalah Titi, musuh bebuyutan Roy. Herfra til Sinsen. Titi pun mengejek Roy yang baru saja kalah balapan. Dia lalu mengajak Roy untuk melakukan balapan liar dari Oslo menuju Sinen. Roy yang merasa tertantang kemudian menawarkan balapan yang lebih jauh dengan rute Oslo menuju Nordkapp. Titi sempat terkejut dengan tantangan balik itu karena jarak Oslo dan Nordkapp sangatlah jauh. Oslo adalah wilayah bagian selatan Norwegia, sedangkan Nordkapp adalah kota paling utara di negara tersebut. Untuk mencapai rute terdekat, mereka harus melewati negara Swedia dan Finlandia. Over Trysil så det 2100. Norge på langs. Ingen regler. Mereka akhirnya menyepakati balapan itu, di mana nantinya mereka akan berhenti di 2 checkpoint, yaitu SPBU di Trondheim dan Tispejord, tempat penyeberangan kapal feri. Di mana aturannya bebas, asalkan mereka sampai ke tujuan dengan melalui 2 checkpoint itu. Singkat cerita, balapan pun akan segera dimulai, di mana para pembalap lainnya ikut berpartisipasi dalam balapan itu. Yang diantaranya adalah Doven dengan mobil Pontiac Firebird-nya. Dia akan ditemani oleh sahabatnya yang bernama Nyebaken dan anaknya yang bernama Jimmy. Sedangkan Titi akan balapan seorang diri. Sylvia juga ikut dalam balapan itu. Dia menggunakan mobil Shelby GT500 tahun 2013 dan ditemani oleh sahabatnya yang kita sebut saja namanya Ice. Puluhan peserta lain telah bersiap di garis start. Bahkan ada 3 orang pembalap dari Swedia yang ikut serta dalam balapan itu. Nina sendiri berharap dirinya ikut menemani ayahnya balapan. Tapi Roy tak mengizinkannya dan menitipkan Nina kepada ibunya. Setelah para peserta mengumpulkan uang taruhannya, balapan pun dimulai. Ketika balapan baru berjalan, beberapa orang pembalap terjaring razia batas kecepatan. Di sini pembalap yang tersisa masih terlihat santai karena balapan masih jauh. Belum lagi, mereka memulai balapan saat tengah malam. Mereka harus menjaga kondisi tubuh serta kondisi mobil masing-masing. Saat balapan telah berjalan 200 km, Roy segera berhenti karena melihat Nina sedang berdiri di pinggir jalan. Ternyata Nina ikut nebeng ke mobil Doven karena ingin membalap bersama ayahnya. Doven kemudian membujuk Roy agar membawa Nina bersamanya. Nina kemudian menelpon neneknya dan mengatakan kalau dirinya sedang bersama Roy. Sementara, Sylvia yang akan menggeber mobilnya dihalang-halangi oleh salah seorang pembalap Swedia yang menggunakan BMW M3. Dari belakang datang lagi pembalap Swedia lain yang menggunakan BMW X5. Sylvia yang kesal kemudian memepet BMW X5 dan menyingkirkannya dari balapan. Sin beralih ke mobil Doven, di mana Nyebaken yang memiliki penyakit kambuhan tiba-tiba ingin pulang karena merasa dirinya tak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Tapi karena Doven dan Jimmy ingin menyelesaikan balapan, mau tak mau Nyebaken harus mengikuti kemauan mereka. Di tengah perjalanan, mereka membawa seorang tunawisma yang minta tumpangan ke mobil Doven. Di sebuah danau, seorang polisi bernama Philip yang sedang memancing mendengar suara gemuruh dari mobil para pembalap. Dia pun menelpon seorang temannya agar segera menjemputnya. Dia berencana mengakhiri masa liburannya dan lebih memilih untuk menghentikan serta menangkap para pembalap liar.
Sebagian pembalap telah sampai di checkpoint pertama. Titi yang datang terlebih dahulu lalu mengejek Roy karena dialah yang sampai duluan di checkpoint pertama. Setelah mengambil tanda terima, Roy pun bergegas melanjutkan balapan. Sementara di dalam heli, Philip telah mendapat data dari mobil-mobil yang ikut balapan ilegal. Dia kemudian berencana untuk mencegat mobil-mobil itu di suatu tempat yang akan pembalap lalui. Mengetahui kalau Nina mengantuk, Roy pun memberikan sebuah roti kepada Nina. Tapi setelah Nina memakannya, dia mulai batuk dan napasnya menjadi berat. Ternyata roti yang Nina makan adalah roti kacang, yang dimana Nina sangat alergi terhadap kacang. Roy pun kemudian membawa Nina ke rumah sakit di daerah Levenger. Sementara Doven dan Sylvia baru sampai di checkpoint pertama. Di sana mereka bertemu dengan pembalap lokal yang menawari jasa untuk menghindari razia polisi dan membukakan jalan untuk mereka. I det lokale bilmiljøet. Men må hjem og gå nå, jeg. Og nå hadde vi tenkt oss å kjøre en tur. Di rumah sakit, Nina menelpon ibunya dan berkata bahwa dirinya diperlakukan sangat baik oleh Roy. Dia juga berkata bahwa Roy memperbolehkannya untuk memperbaiki mobil kesayangannya. Nina kemudian mengajak Roy untuk segera melanjutkan balapan. Awalnya Roy menolak dan menyuruh Nina untuk tetap di rumah sakit. Tapi melihat kondisi anaknya yang sudah membaik, Roy pun segera tancap gas untuk mengejar ketertinggalan. Setelah melewati daerah Levenger, beberapa pembalap ditangkap oleh polisi yang sedang melakukan razia. Polisi menutup jalan dengan sebuah truk tangki yang melintang. Sementara Doven, Sylvia, Roy, dan beberapa pembalap yang lain berhenti tak jauh dari tempat razia untuk menunggu bantuan datang. Tak lama kemudian, muncullah sebuah traktor pertanian yang membukakan jalan kepada para pembalap. Pembalap-pembalap itu kemudian menyusuri jalan yang telah dibuat oleh traktor. Karena heli yang ditumpangi kekurangan bahan bakar untuk mengejar para pembalap, Philip turun di tempat razia dan melanjutkan pengejaran menggunakan mobil tilangan bersama dengan seorang polisi lokal bernama Mindor. Doven yang sedang asing nyebat tiba-tiba disalip oleh mobil Luma CLR yang melemparkan sebuah kunci ke kaca mobilnya. Mereka akhirnya menepi dan melepas kaca mobil itu. Mereka kemudian kembali berkendara di bawah hembusan angin yang cukup kencang. Doven kemudian memerintahkan Jimmy mencari bengkel untuk mengganti kaca depan mobilnya. Roy, Sylvia, dan Titi memutar arah untuk menghindari razia. Mereka memilih jalan melingkar untuk sampai ke rute awal. Di sini, persaingan antara Roy dan Titi kembali memanas. Titi berusaha menyingkirkan Roy dari balapan itu. Nina merasa senang dan menikmati aksi yang dilakukan oleh ayahnya. Di sini, Roy mulai menunjukkan perhatiannya kepada sang anak. Roy kemudian menceritakan kenapa mobilnya dinamakan Little Yellow, di mana nama itu terinspirasi ketika Nina mengalami sakit kuning. Little Yellow adalah perwujudan dari Nina itu sendiri. Nina lalu berkata bahwa dahulu mereka selalu bersama, tapi akhir-akhir ini Nina jarang sekali bertemu dengan ayahnya. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan setelah mendengar sirine mobil polisi. Di sini mereka tampak bahagia dengan bercanda dan tertawa bersama. Tapi ketika Nina mengatakan kalau kekalahan ayahnya di balap drag adalah karena ulahnya, Roy tampak kesal dan suasana pun menjadi canggung kembali. Philip memerintahkan bawahannya untuk mencegat para pembalap di pelabuhan Perry. Dia juga memerintahkan mereka untuk membawa mobil patroli yang banyak. Sementara, Roy telah sampai di pelabuhan dan menaiki kapal Perry. Ternyata Titi telah terlebih dahulu sampai di sana. Saat kapal itu hendak berangkat, Doven yang belum sampai di kapal segera memacu kendaraannya. Dia menabrak pembatas jembatan dan kemudian
Di dalam kapal, Nyebaken menceritakan kejadian yang dialaminya di perjalanan. Dia juga menceritakan tentang penyakit yang dideritanya, di mana penyakit itu bisa kambuh kapan saja. Namun orang-orang malah menertawakannya dan menganggap Nyebaken hanya bercanda. Dette veldig bra arbeidsstoff der. Polisi telah menunggu para pembalap di tempat berlabuhnya kapal. Mereka menutup jembatan dengan beberapa buah mobil. Melihat hal itu, Ice memiliki sebuah ide di mana dia menaiki sebuah traktor dan menyingkirkan mobil-mobil yang menghalanginya. Sebelum meninggalkan feri, Nina berkata kepada Roy kalau ban mobilnya telah rusak. Namun Roy tak menghiraukannya dan menganggap Nina sok tahu. Skal vi tømme E6 for sivile biler? Peserta balap tersisa 5 orang, yaitu Roy, Titi, Doven, Sylvia, dan seorang pembalap Swedia yang menggunakan mobil BMW M3. Mereka berlima berlomba memacu mobilnya untuk menjadi yang pertama mencapai garis finish. Para pembalap mulai merasakan lelah dan ngantuk karena mereka sama sekali belum tidur. Omongan Nina menjadi kenyataan. Tiba-tiba ban mobil Roy mendadak pecah, sehingga Roy banyak kehilangan waktu. Jeg sa jo at dekka dine Roy yang tertinggal jauh dari peserta lain sudah menyerah untuk memenangkan balapan. Mengetahui hal itu, Nina lalu membuka peta dan menyuruh Roy untuk mengambil jalan pintas melewati padang rumput dan bebatuan. Dengan mengambil jalan itu, mereka akhirnya berhasil memangkas jarak dan berkumpul kembali dengan peserta lain. Namun karena aksinya, cedera di bahu Roy kambuh lagi, dan dia sulit untuk mengopor gigi. Karena hal itu, dia pun kembali tercecer ke urutan belakang. Sementara Doven yang sedang fokus menyetir baru menyadari kalau Nyebaken sudah tak bergerak. Saat diperiksa, ternyata Nyebaken sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Doven lalu memberitahukan hal itu kepada Roy. Setelah mengetahui hal itu, Roy segera memacu kendaraannya untuk mengambil alih posisi pertama. Dia lalu menyingkirkan pembalap Swedia dan bertarung dengan Titi. Setelah berhasil menyalip Titi, Roy tiba-tiba mengerem mobilnya sehingga membuat Titi menabrak mobil Roy. Roy kemudian memberikan jalan kepada Doven agar mobil Doven memenangkan balapan. Hal itu dia lakukan untuk menghormati Nyebaken yang telah tewas. Mereka pun akhirnya menyentuh garis finish di daerah North Cap, di mana Doven memenangkan balapan itu. Disusul oleh Roy, Titi, serta Sylvia di posisi terakhir. Doven pun merasa senang karena telah membawa Nyebaken memenangkan balapan itu. Sementara, Roy menunjukkan fotonya bersama Nina, yang menandakan bahwa dirinya sangat menyayangi sang anak. Doven kemudian keluar dari mobil dan berpidato untuk mengenang sahabatnya. Tak lama kemudian, polisi datang ke sana dan mengepung tempat itu. Jimmy lalu mengambil sebuah batu dan mengganjalkannya ke gas mobil Doven. Mobil Doven meluncur ke dalam jurang bersama dengan Nyebaken. Mereka menyaksikan hal itu sambil memberi penghormatan terakhir untuk Nyebaken. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film yang berjudul Burning, film balapan dari Norwegia yang tayang di tahun 2014. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah cinta seorang ayah akan selalu tersembunyi di dalam hatinya dan senyumannya. Oke, brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time.